Halo everyone, kembali lagi dengan saya Ahmad Sabar Hidayat. Di sini saya akan membawakan podcast ngobrol santai dengan tema kesehatan mental, yaitu kamu nggak sendirian kok. Di sini saya sebagai moderatornya, yaitu Ahmad Sabar Hidayat dengan NIM 62. Kemudian di sini kita mendatangi 3 narasumber yang dari sudut pandang berbeda-beda. Yang pertama narasumber yang pertama yaitu Halo, saya Nurul Azza dengan 37. kemudian masnya narasumber kedua yaitu Saya MD Mas Sampai Bahri dengan NIM 52. narasumber ketiganya. Dan saya Miftah Fairia dengan NIM 49. Di sini kita mendatangi 3 sumber yang berbeda-beda. Kemudian halo teman-teman, selamat datang di podcast kita yaitu ngobrol santai dengan saya. Di hari ini kita bahas topik yang kelihatannya sepele tapi dampaknya gede banget, yaitu kesehatan mental. Di episode ini kita nggak sendirian, udah ada 3 teman-teman yang barengin podcast kita ini. Kita santai aja ya, kita ngobrol kayak lagi nongkrong, tapi semoga obrolan kita ini bisa bikin kamu dengerin dan tidak ngerasa sendiri, bisa nambah wawasan, ada tips-tipsnya. Jangan lupa tungguin ya sampai akhir. Oke, kita mulai ya dengan dasar dulu. Dari kalian, apa sih kesehatan mental itu? Dari narasumber yang pertama bisa menjelaskan. Kalau dari saya sebagai mahasiswa, itu kesehatan mental itu kayak menyeimbangkan emosi, pikiran, terus perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau dari masnya yang jadi tenaga kesehatan, Untuk dari kesehatan yaitu dengan kondisi pemikiran jernih, dengan emosional yang bisa dikelola, dan melakukan baik aktivitas yang dengan baik. nah, kalau mbaknya yang dari sudut pandang masyarakat. Kalau dari sudut pandang masyarakat itu kesehatan mental adalah di mana kondisi pikiran dan perasaan yang membuat kita itu mampu menjalani hidup sehari-hari dengan pikiran yang positif, yang tidak overthinking, dan dapat mengelola pikiran sendiri sehingga dapat menghadapi masalah-masalah yang besar itu tidak dengan adanya beban. Nah, berarti orang yang kelihatannya baik-baik saja bisa saja ya sebenarnya lagi nggak baik-baik. Dari menurut kalian bisa nggak dari statement orang yang baik-baik saja bisa aja orang itu tidak baik-baik? Gimana dari sudut pandang kesehatan? Dari sudut pandang kesehatan ya, karena kan ya butuh waktu ya sendiri, Tempat sendiri. biar lebih tenang dan lebih bisa tidur lebih nyaman. Kalau dari sudut pandang masyarakat gimana sih statement yang bilang orang yang baik-baik saja itu bisa aja dia tidak baik-baik? Menurut saya ya dari pandangan masyarakat itu orang yang kelihatan baik-baik saja padahal nggak baik-baik saja itu dia di luar menyembunyikan perasaannya untuk tidak diketahui orang-orang di sekitarnya. Mungkinkah dia malu, insecure atau bagaimana sehingga dia menutup diri untuk tidak menceritakan ke orang-orang. Jadi dia akan ngerasa sendiri jika dia nggak ada temennya gitu. Kalau mahasiswa Ya kalau dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa, orang yang kayak gitu pasti takutnya itu lebih besar, kayak takut dihakimi sama temennya, insecure sama teman, terus intinya rasa takutnya itu lebih besar gitu. nah sekarang berarti yang dari saya dengar yang tadi, aku ini pengalaman pribadi kalian ada nggak yang berkaitan dengan kesehatan mental?
dari Dulu nih aku jawab. siapa dulu ya? Dari masyarakat aja deh. Dari saya sendiri yaitu mungkin iya ya kayak overthinking, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, udah di-feeling kayak besok ini gimana ya, saya bakal bisa nggak ngelewatin ini, saya bakal berhasil nggak, kayak gitu. Itu overthinking untuk saya, sehingga mungkin kesehatan mental yang dimaksud Bisa terganggu. Kalau dari tenaga kesehatan gimana sih? Ya ada nggak pengalaman pribadi yang mengakibatkan kita itu kena kesehatan mental? ingetin aku nanti ya, aku lupa sumpah. Dari kita ini berpikir berlebihan, terus lalu mikirnya pengen sendiri ya terus Kalau dari mahasiswa, Nah, kalau dari mahasiswa itu malam-malam tuh kayak gampang nangis, merasa paling capek Banyak karena tugasnya ya, iya, Mbak? karena merasa dirinya tuh banyak banget tugasnya nggak selesai gitu. berarti kesehatan mental ini sesuai dengan kehidupan kita ya. Berarti yang pertama dari sudut pandang masyarakat yaitu mudah overthinking, kemudian banyak pikiran, kemudian dari tenaga kesehatan mungkin beban kerja, pengen istirahat, pengen sendiri, kemudian dari mahasiswa yaitu menyebabkan akibat ini banyaknya tugas, Sehingga stres ya Kak. stres. Nah, dari hal-hal tersebut kan ada nih kita bisa ngasih tips buat yang dengerin podcast kita. Apa sih tips yang untuk menjaga kesehatan mental kita itu? Kita mulai dari tenaga kesehatan terlebih dahulu ya. baik. Kalau dari tenaga kesehatan itu jaga pola pikir, terus yang kedua jaga cara kita jaga makanan, terus bisa dengan mendengarkan musik lah, cara ya dari ngilangin Enjoy ya. ya kerjaan atau ngilangin pikiran yang sudah terjadi itu. Kemudian dari sudut pandang masyarakat. Kalau dari saya yaitu kita bisa cerita ke orang yang terpercaya, orang-orang terdekat seperti keluarga, orang tua, pasangan, sahabat. Nah, kita bisa berbagi cerita, jadi kita nggak mendem sendiri. Jadi kayak gimana ya? Ya kita beban kita nggak terbebani banget sama beban itu, karena kita udah ngasih tahu, udah cerita, mengurangi, sehingga yang mendengarkan juga bisa ngasih solusi kita harus gimana dan nggak overthinking. Berarti kalau dari ini mahasiswa Boleh juga cerita sama teman dekat, sama orang tua. Atau enggak kita bisa cari kesibukan di organisasi gitu. berarti tips dari kita yaitu biar kesehatan mentalnya tidak terganggu. Yang pertama itu jaga pola pikir. Yang kedua, kalau ada masalah cerita ke teman. Yang ketiga yaitu cari kesibukan supaya tidak kehidupannya tidak sepi, tidak sendiri. Kemudian dari kita nih, kita berempat, kita kasih closing buat teman-teman kita yang di sana. 1 kata, 2 kata, dimulai dari mahasiswa terlebih dahulu. Kata 1 kata 2 kata ya. Semangat ya, jangan merasa sendiri. Baik, dari saya jaga kesehatan kalian dan jangan terlalu berpikir berlebih. Kalau dari mbaknya, Kalau dari saya ya sama kayak Mbak Ya tadi. Jadi kita nggak boleh ngerasa sendiri, harus semangat dan saling ngerangkul. oke teman-teman, obrolan kita ya, kita belajar suatu hal yang penting yaitu menjaga kesehatan mental itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kalau lagi capek, kamu berhak istirahat. Kalau kamu lagi down, bisa mencari teman untuk cerita, sharing,
Terus kalau kamu butuh bantuan, jangan segan-segan minta tolong sama teman-temanmu. Kita ini makhluk sosial, bukan makhluk individu. Kemudian kamu itu berharga. Jadi jangan ngerasa sendiri. Ini, ya. Dan terima kasih buat teman-teman narasumber 1, 2, 3 atas ilmu yang sudah dikasih. Dan tips-tipsnya jangan lupa kita terapin. Dan buat kamu yang lagi dengerin, semoga kamu selalu ingat kamu itu berharga, kamu nggak sendirian. Sampai ketemu sama kita di podcast selanjutnya. Terima kasih.